Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 Bat 1. Hari ini Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025. Saya atas nama Zainal Abidin dengan NIM 24406061861 dari LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 4 dengan materi makhluk hidup dan lingkungannya dengan model pembelajaran problem based learning di MI Al Islamiyah Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Semoga dengan praktek video pembelajaran ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku sekalian, sekarang hari Sabtu yaitu pelajaran tentang IPAS ya, tentang IPAS. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa kepada Allah dengan bacaan Asmaul Husna. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah Asmaul Husna. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridha matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min wa ali wa sahbihi ila akhir zaman. Sudah selesai. Selanjutnya marilah kita sebelum mulai pelajaran menyanyikan lagu Ya Wato kepada anak-anak. Berdiri semuanya ya. Ayo berdiri. Berdirinya. Cepat ya. Ya lalu. Ya lalu. Ya lalu. Wato minal iman. Wato minal iman. Inadu ya lalu wato. Ya lalu wato. Ya lalu wato. Ya lalu wato. Hubul wato minal iman. Walatatu minal iman. Inadu ya lalu wato. Indonesia biladi anta ulama maqama kullu mayyatika yauman qami hayya taimama kullu mayyatika yauman qami hayya taimama. Baik anak-anak, saya absen dulu ya sebelum mulai pembelajaran ya. Putri Dia Susanti, Dewi Amalia, Husna, Cynthia Bella, Azza, Rosida Mawana, Sabrina, Syakira, Nata Widianto,
Bayu Setiawan, Agung Praidi, Viro Alfian. Alhamdulillah hadir semuanya ya, yang hadir anak 5 ini ya. Putra Untung Wibisono, Sofi Ronald, dan siapa ini? Oh, sama Ramdan ya. Baik. Nah, marilah kita membahas tentang inti pelajaran ya. Pak Guru akan menjelaskan tentang apa pelajaran IPAS, tentang perkembangbiakan dan fotosintesis ya. Coba disimak ya videonya ini. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lainnya. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Itulah tadi video tentang fotosintesis. Maka dari itu Pak Guru akan membahas tentang fotosintesis ya. Barusan kalian sudah menyimak bahwasannya Indonesia itu sebagai apa? Sebagai menjadi paru-paru di dunia ya. Karena apa? Di situ banyak tumbuh-tumbuhan ya. Coba-coba kalian lihat di daerah Timur Tengah, contohnya seperti Mesir, ada nggak tumbuh-tumbuhan? Ada, tapi tidak banyak seperti Indonesia ya. Di Indonesia banyak tumbuh-tumbuhan, pohon durian ya. Pohon durian, siapa yang suka pohon durian? Angkat tangan. Durian, buah durian, enak yuk. Nah itu ada di Indonesia. Kalau di negara-negara lain sebagian ada. Makanya dari itu Indonesia menjadi paru-paru ya. Nah, tadi pembahasan tumbuhan tidak bisa tumbuhan tidak bisa makan roti, tidak bisa makan bakso. Ya apa enggak tadi ya? Tidak bisa makan roti, tidak bisa makan bakso, tidak bisa makan sosis, tidak bisa makan minum es ya. Tapi tumbuhan itu bisa memasak, nah, atau makan air, ya, yang disebut dioksida, menyerap matahari,
energi matahari bisa, makanya kalau kalian ya punya tumbuhan, coba kalian ya punya tumbuhan, paparkan matahari. Jagung biji itu, insya Allah besok Pak Guru akan mempraktekkan tentang apa penyerapan energi jagung atau apa itu kacang hijau ya. Itu maka kalau dipaparkan matahari akan tumbuh. Jangankan tumbuhan, manusia juga membutuhkan energi matahari. Contohnya apa? Matahari itu vitamin D. Biar apa? Biar tidak terkena penyakit apa? Kuning. Atau yang disebut penyakit apa? Liver. Ya, makanya kalian kalau pagi tidur tidak pernah menyerap matahari, jangan takut, matahari pagi ini akan bisa apa? Menjadi obat. Banyak manfaat matahari ya. Jadi untuk tumbuh-tumbuhan penyerapannya menyerap zat air atau gula yang disebut klorofil. Klorofil itu tumbuh-tumbuhan hijau. Paham apa anak-anak? Gula yang disebut fotosintesis. Selanjutnya membahas tentang perkembangbiakan hewan yang disebut ovipar, vivipar, ovovipar. Apa itu vivipar? Apa itu ovovipar? Dan apa itu vivipar? Marilah kita menyimak video ini. Halo semuanya, mari kita mengenal perkembangbiakan hewan secara generatif. Cara makhluk hidup memperbanyak dan melestarikan keturunannya disebut berkembangbiak. Setiap makhluk hidup mempunyai cara berkembangbiak yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Berikut ini macam-macam perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang pertama, hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar: tidak mempunyai kelenjar susu untuk menyusui anaknya, tidak mempunyai daun telinga, dapat menerami telurnya, telur berada di luar tubuh induknya. Hewan yang termasuk ovipar adalah hewan kelompok ikan, unggas, reptil, dan amfibi. Berikut ini contoh hewan ovipar. Yang kedua, hewan vivipar. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembangbiak dengan cara melahirkan. Ciri-ciri hewan vivipar: mempunyai kelenjar susu, umumnya menyusui atau mamalia, mempunyai daun telinga, tubuh ditutupi bulu atau rambut. Keturunannya bisa berkembang dalam tubuh induknya sebelum dilahirkan. Berikut ini contoh hewan-hewan vivipar. Kucing. Yang ketiga, hewan ovovivipar yang merupakan hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ciri-ciri hewan ovovivipar: telur berada di dalam tubuh induknya, janin mendapatkan makanan dari telur, telur menetas di dalam tubuh. Bentuk fisik antara anak dan induk sama, tidak memiliki daun telinga, berkembangbiak dengan cara generatif. Berikut ini contoh hewan-hewan ovovivipar. Terima kasih sudah menyaksikan. Dukung terus channel ini ya. Semoga bermanfaat. Tadi kan sudah dibahas ya di sini, kalian sudah menyimak kan? Menyimak, paham benar? Paham. Yang dibahas di video ini, di video yang kedua tadi itu ya, membahas tentang hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ada 3. Apa? Hewan ovipar, ayo. Yang kedua, hewan vivipar, dan yang ketiga, hewan ovovivipar. Halo semuanya, mari kita mengenal Nah ya, ovivipar, 1, 2, 3. Ovipar, vivipar, ovovivipar. Maka dari itu Pak Guru akan menjelaskan tentang ovipar. Ya, tadi sudah menyimak videonya tentang hewan ovipar. Apa hewan ovipar? perkembangbiakan hewan secara generatif. Cara makhluk hidup memperbanyak. Nah, hewan ovipar
perkembangbiakan dengan bertelur. Ya, apa bertelur itu? Bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawa Timurnya apa? Dok, ya. Dok, ya. Nah, bahasa Indonesianya telur. Nah, telur itu ada cangkangnya, di dalamnya itu ada anaknya, ada embrionya. Coba sekarang sebutkan satu persatu. Siapa yang bisa? Sebutkan contoh hewan ovipar. Angkat tangan yang bisa. Nah, dia apa? Ayam. Bertelur ya. Tepuk tangan. Siapa lagi? Itu. Bebek. Bener, tepuk tangan. Diaplos. Cicak. Bertelur benda. Cicak bertelur. 3 wis malam bakso nanti. Tepuk tangan. Terus siapa lagi? Apa? Contohnya hewan ovipar apa? Burung merpati. Benar. Aplaus. Apa lagi? Coba ini. Nata. Apa dah? Ular apa? Kan ada ular yang beranak tadi itu. Ular apa dah? Sebutkan. Kan ada 2 itu. Ular yang bisa melahirkan dan ular yang bisa bertelur. Ya. Ular kobra. Ya nah, ya. Ular kobra. Benar. Nah, itulah tadi hewan vivipar. Contohnya ikan laut. Apa tadi itu ikan laut? Hiu. Ikan pari. Dan babi. Laut. Nila. hah? Bukan. Ikan manyung. Ya enggak? Ya. Apa ikan manyung itu? Bahasa Indonesianya. Ya, ikan manyung ya. Ikan manyung itu apa? Vivipar apa ovipar? Ovipar. Dia itu. Sekarang Pak Guru akan membahas tentang vivipar. Ya. Vivipar. Hewan yang bisa menyusui dan berbulu dan melahirkan. Ya, saya Apa? Angkat tangan. kucing. Apa lagi? Kuda. Kamu? Sapi. Kamu? Melahirkan dan menyusui. Kambing. Sapi. Apa lagi? Babi. Tidak apa-apa. Apa lagi? Hewan vivipar itu ciri-cirinya berbulu. Ya, punya daun telinga. Dan bisa melahirkan. Singa, gajah, apa lagi? Terus ya, ular ada tadi itu. Ular apa tadi itu? Ular apa? Apa? Ular boa. Ya, bisa melahirkan. Saya dulu ya, saya cerita dulu ya, kita lagi mempraktekkan tentang hewan ovipar. Saya punya ayam. Saya teliti. Ya, saya bereksperimen. Lalu saya itu mati. Ayamnya itu mati. Aduh, bagaimana ini? Saya teropong. Telurnya saya teropong. Ada embrionya hidup. Diremi terus dicucuk, digigit ular. Aduh ya apa itu? Akhirnya saya membuat inkubasi, terus saya hangati dengan apa? Dengan lampu hijau, ya, lampu kuning itu. Umur 22 hari langsung ada anaknya. Tak operasi, saya serang aja. Hidup. Nah, mungkin kalau kalian punya telur, coba kasihkan Pak Sinar, lalu saya masukkan inkubasi, maka akan hidup ya. Yang penting dibuahi sama pejantannya ya, akan membentuk embrio. Sekarang yang terakhir, hewan ovovivipar. Coba sebutkan tadi yang kelima. Apa? Ovovivipar ya. Hewan yang menyusui, hewan yang apa? Yang bertelur tapi beranak. Kuda laut. Ya. Kuda laut. Apa lagi?
Hewan yang anu loh. Hewan yang di kayu bisa berubah-ubah warnanya itu. Apa namanya? Ular. Itu ya. Bisa bertelur tapi bisa di mana petelurnya? Di perut. Netasnya Pak di perut langsung keluar ya. Terus ikan pari, siapa yang tadinya ikan pari? Bagus. Kalau kemarin saya sudah observasi melihat di YouTube bahwasannya kuda laut gini kan ya? Itu hewan yang bertelur tapi melahirkan. Kalau melahirkan itu bayinya itu dikasihkan sama pejantannya, bener deh. Seru tuh loh kalau ngambung sih. Langsung wedoke ngalih sing telur wedoke sing bayino. Bapak nih bukan yang membagikan, ditaruh di kantongnya pejantannya, bukan sing melahirkan ya yang membuat telurnya wedoke, betinanya, tapi yang melahirkan laki-lakinya bukan, menyimpan, disimpan sementara langsung bul. Nah, itu ya. Hewan ovipar, hewan berkembang biak dengan bertelur, dan hewan vivipar, hewan yang melahirkan dan menyusui, punya bulu telinga dan bulu ya. Dan yang terakhir ovovivipar, hewan yang bisa berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Nah, kita lanjut lagi. Hai kawan-kawan, apakah kalian pernah merasa lapar? Saat merasa lapar, itu tandanya kita membutuhkan makanan. Sama seperti Bo yang sedang kelaparan nih. Bo, ada donat tuh di meja. Nah kawan, membutuhkan makanan merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Dan ciri-ciri lainnya apa saja ya? Kita simak yuk penjelasan berikut ini. Ciri yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga memerlukan makanan untuk tetap hidup. Makanan hewan biasanya berasal dari tumbuhan atau berasal dari hewan lain. Tumbuhan yang memiliki zat hijau daun dapat membuat makanannya sendiri dengan cara menyerap air yang mengandung zat hara dan gas karbon dioksida, yang kemudian diubah menjadi makanannya dengan bantuan cahaya matahari. Selain membutuhkan makanan, makhluk hidup juga pasti bergerak, termasuk tumbuhan. Tumbuhan biasanya bergerak, namun tidak berpindah tempat seperti kita. Gerakan tumbuhan bisa berupa bunga yang mekar, putri malu yang menutup bila dipegang, atau tunas daun dan batang yang tumbuh bergerak ke arah cahaya. Makhluk hidup bergerak untuk mendapatkan makanan dan menghindari musuh. Ada yang menggunakan kaki seperti manusia dan kerbau, ada yang menggunakan sirip seperti ikan, ada juga yang menggunakan perut seperti cacing, dan sayap seperti burung supaya bisa terbang. Seluruh makhluk hidup pasti bertumbuh. Kita juga bertumbuh dari bayi hingga anak-anak sampai dewasa. Pertumbuhan manusia dapat ditandai dari tinggi dan berat badannya yang semakin bertambah. Sedangkan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan dapat dilihat dari batangnya yang semakin tinggi dan daun yang semakin banyak. Begitu juga dengan hewan. Anak bebek yang baru menetas, bila kita perhatikan selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya, akan tumbuh semakin besar. Berat dan tingginya juga akan semakin bertambah, hingga berukuran sama seperti induknya. Itu dia 5 ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Kita belajar bersama lagi di video berikutnya ya kawan-kawan. Sampai jumpa. Video yang nomor 3 itu menerangkan tentang ciri-ciri makhluk hidup dan makanannya. Ya, kalau tumbuhan itu saya mau tanya kepada anak-anak semua kalian ya. Makhluk hidup itu ada berapa anak-anak? 3. Cirinya 3 ya. Sebutkan. Yang pertama manusia, terus hewan atau tumbuhan, terus apa? Tumbuhan. Ayo coba diurutkan. 1 Bapak. Manusia. 2 apa? Hewan. 3 apa? Tumbuhan. Itulah makhluk hidup. Maka dari itu, kalau kita menjaga hewan atau tumbuhan atau manusia, kita akan menurut Tuhan atau menurut Allah dalam ajaran Islam itu dapat pahala. Misalkan kalian punya kucing, harus dirawat, diberi apa? Makanan. Seperti apa makanannya kucing itu? Whiskas.
Whiskas. Terus apa? Furia. Excel lah, ya. Iwa, ikan itu atau daging-daging, ya. Maka ini menurut ajaran Islam kita akan dapat paham. Baik, saya akan menerangkan tentang bab yang terakhir, video yang terakhir, yaitu tentang ciri-ciri dan perkembangbiakan atau pertumbuhan makhluk hidup. Makhluk hidup itu manusia, tumbuhan dan hewan sama. Maksudnya bukan sama, itu ada pikirannya, ada nafsunya. Bukan itu yang dimaksud. Maksudnya kehidupannya itu, kalau kita butuh makan, hewan butuh makan, tumbuhan butuh makan. Nah, kita akan bahas tentang hewan, tentang tumbuhan. Tumbuhan kalau makannya itu menyerap zat hijau yang dinamakan klorofil. Ya, menyerap zat apa? Zat air atau menyerap energi matahari. Tumbuhan itu bisa bergerak, anak. Ya. Angin. Coba wis kalian masang kayu atau tumbuhan mati. Bergerak atau tidak? Tidak mungkin bergerak, tapi bergeraknya tumbuhan itu tidak seperti apa? Manusia bisa bergerak. Coba video tumbuhan yang bisa bergerak. Ciri yang pertama, makhluk hidup membutuhkan tumbuhan dan hewan juga memerlukan makanan untuk tetap hidup. Makanan hewan biasa. Tumbuhan yang memiliki zat hijau daun dapat membuat makanannya sendiri dengan cara menyerap air yang mengandung zat hara dan gas karbon dioksida, yang kemudian diubah menjadi makanannya dengan bantuan cahaya matahari. Selain membutuhkan makanan, makhluk hidup juga pasti bergerak, termasuk tumbuhan. Tumbuhan biasanya bergerak, namun tidak berpindah tempat seperti kita. Itu tadi contohnya. Nah, coba sampai lihat nanti observasi penelitian. Aku melihat tumbuhan ini hijau, bergerak tidak, pagi bergerak. Meskipun tidak ada angin, ada cirinya, seger namanya di bawah. Makanya menurut kesehatan kalian itu mata harus melihat hijau-hijauan. Kalau manusia, apa makanannya? Ayo coba, ayo, sego goreng, kamu, ketan, bakso, apa lagi? Ayam, sebelah, sama saja anak-anak. Berkembang biaknya manusia dengan makhluk hidup lainnya sama. Ada bayi, PT, ayam, itu pas sentrat dikasih full besar sama dengan indukannya. Tapi perbedaannya makhluk hidup lainnya itu tidak punya akal, punya nafsu tapi tidak punya akal. Kadang ibunya ditukari, dicucui. Makanya Allah itu menyebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah itu menciptakan manusia dengan sempurna. Kentang, bedes atau kerak sama kita, tidak sama. Kita itu sempurna, punya akhlak, punya pikiran, sama Allah dikasih pikiran. Dengan bentuknya itu bedes atau kerak, punya apa? Punya bulu. Kita enggak, cantik, bayu, ganteng. Ya, ganteng, cakep, Sabrina, manis, kita manis kayak Pak Jenderal ini. Pak Maksum gagal. Ya, kamu cantik. Itu sempurna. Allah menciptakan manusia, tapi perbedaannya itu ciri-cirinya ya sama. Lalu hewan bernapas, manusia bernapas. Manusia berkembang biak, hewan berkembang biak. Tumbuhan juga berkembang biak, ada tunasnya. Kalian lihat itu. Pohonan itu. Pohon pisang itu ada tunasnya. Pohon ada lagi. Pohon bambu itu ada tunasnya, ada bayi-bayi, sama saja. Kalau tidak ada nafasnya maka mati. Sudah tahu ya? Nah, itulah tadi pembahasan dari Pak Jenal mulai fotosintesis dan perkembangan
makhluk hidup mulai dari fotosintesis dan hewan ovipar dan ovivipar dan seterusnya, dan ciri-cirinya sudah tahu semuanya anak-anak ya. Jelas sudah selesai pembahasan dari Pak Guru, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Guru akan memberikan latihan atau asesmen yang sudah diterapkan oleh Pak Guru melewati studi tadi. Tepuk semangat! 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 Islamnya! Yes. Baik, sebelum, nah ini masih ada waktu untuk 10 menit untuk mengerjakan ya. Saya beri tugas. Latihan ya, asemen. Yuk coba. Nih. Yo, nih. Ini materinya seperti tadi yang menyimak video ya. Nah, kalian itu menyimak itu ya. Yo, belakang. Belakang tuh. Belakang. Nih. Aduh. Nih. Alam. Apa nih Bapak? Lo asemen lihat benda intensitas. Ya kamu. Kasih kata. Double. Kasihkan minum, kasihkan minum. Yang termasuk makhluk hidup adalah warna dong. Makhluk hidup warna. Gaji bisa. Warna udah. Kan ada dia yang bikin Nomor berapa ya? nomor bawahnya dia yang juga pendewan. Sebentar 3 saja. Itu pertanyaan pancingan. Apa? Ini maksudnya apa, Pak? Apa anak? Ini maksudnya apa? Buatlah laporan sederhana tentang 3 makhluk hidup dan 2 benda mati. Pokoknya. Ini kan ciri-ciri makhluk itu kan ada 3 ya. Ini juga ada 4 kan? 3 saja jawab ini. Jadi Sudah anak, boleh dikumpulkan ya. Selesai semuanya dikumpulkan. Dikumpulkan. ini sudah Pak, dikumpulkan ya. Sudah semuanya. Duduk kembali. Sudah, istidahat. Tangan dilipat. Samia. Yes. Anak-anak, sebelum pelajaran saya akhiri, saya akan memberi pertanyaan tanya jawab ya tentang tadi. Coba sebutkan hewan ovipar. Hewan ovipar. Ya. Coba contohnya apa hewan ovipar itu? ayam, sapi, kambing. Bukan yang hewan yang bisa bertelur. Apa tadi? Cicak. Apa lagi? Hah? Tumbuhan. Terus apa lagi? Hewan yang bisa bertelur, cicak, ular. Ayam. Itu tadi ya. Terus itu hewan Melahirkan. Beranak. vivipar itu melahirkan ya. Ya. Alasannya. Nah, baik. Hewan ovipar tadi sudah disebutkan yaitu hewan yang bisa bertelur, cicak, ayam, unggas, ikan. Ya, ikan tuh ada yang bertelur ya. Terus hewan vivipar yaitu hewan yang bisa melahirkan dan bisa menyusui. Ada bulunya, ada daun telinganya, macan, kucing, sapi, kambing, gajah. Kodok itu melahirkan apa bertelur? Coba ya anak-anak, ini ciri-cirinya hewan vivipar. Observasi nanti. Tunggu dulu, observasi nanti. Jadi katanya Pak Guru, hewan vivipar punya telinga
pasti dia itu melahirkan. Jadi pedus orang telingain, kambing telinga bek ada telinganya, gajah ada telinganya. Coba sampai cari apa namanya ayam. Cek ayam enggak? Oh iya enggak ada telinganya. Kalau enggak ada telinganya pasti betul ya. Itu ciri-cirinya. Ular ada ular itu ular kobra itu. Ular kobra. Betul. Itu Pak ada telinganya Pak? Enggak ada. Pakai gelindingnya ya. Elang. Ya, elang. Burung elang ada? Enggak ada telinganya, betul? Betul, enggak ada dalam telinganya. Terus ini hewan ovivipar, hewan yang bisa bertelur. Hewan yang bisa siapa? Dewi. Hewan ovivipar, hewan yang bisa bertelur, hewan yang bisa melahirkan dua. Punya bisa bertelur dan bisa melahirkan, contohnya tadi itu ikan pari, kuda laut, itu bunglon, tadi itu ya. Terus ciri-cirinya makhluk hidup apa? Bisa bergerak. Apa makanannya makhluk hidup sama dengan kita, membutuhkan makanan. Kalau manusia mie ayam, kalau tumbuhan itu menyerap zat energi matahari atau zat air di akarnya tadi itu ya, yang dimaksud daun merah atau daun hijau klorofil itu. Itulah tadi penjelasan dari Pak Guru tentang fotosintesis. Pelajaran IPA kelas 4 mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Dan doa cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islamnya? Saya. Islamnya? Saya. Islamnya? Saya. Pertama.